Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini soleh-solehah? Semoga kalian di rumah semuanya sehat dan siap untuk belajar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 3 dan 4. Dan tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah sebagai berikut. Dan sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Silahkan kalian buka bukunya halaman 16. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi, mulai dari minyak dan gas bumi atau migas, sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Nah, sumber energi ada dua, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis, juga tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh lain adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas agar tersedia lagi. Sedangkan sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Berikut ini adalah peta konsep untuk lebih memudahkan kalian memahami manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia. Selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, kalian bisa melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar tempat tinggal kalian. Kalian akan melakukan wawancara. Wawancara itu untuk memperoleh data mengenai sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Nah, berikut adalah contoh beberapa narasumber yang bisa diwawancarai dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kalian telah membuat daftar narasumber dan daftar pertanyaan. Nah, berdasarkan daftar tersebut, lakukanlah wawancara. Sesudah itu, tinggal laporkan hasil wawancaranya. Nah, berikut adalah contoh laporan hasil wawancara sesuai dengan daftar narasumber dan pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Silahkan kalian baca teks tentang hemat energi, hemat biaya pada halaman 21 sampai 22. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan bersama-sama. Yang pertama, mengapa kita harus berhemat energi? Ya, karena keterbatasan dan kelangkaan energi pada zaman sekarang. Yang kedua, coba jelaskan dengan hemat energi maka akan menghemat biaya.
Nah, saat kita menggunakan energi pasti akan mengeluarkan biaya. Misalnya, ketika kita lebih sering menggunakan listrik, maka tagihan biaya listrik setiap bulannya pasti akan naik. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah cara menghemat listrik? Ya, caranya yaitu dengan mematikannya ketika sudah tidak digunakan. Misalnya, mematikan TV ketika tidak ditonton, tidak menyalakan lampu ketika siang hari, mematikan atau menutup keran air jika sudah tidak digunakan, menggunakan lampu yang hemat energi seperti LED, membuka jendela pada saat siang hari agar udara masuk dan sinar matahari masuk ya. Jadi menghemat lampu listrik dan juga AC. Nah, berdasarkan teks tersebut, kita dapat menentukan ide pokok dan kalimat pendukung pada setiap paragraf. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Yang pertama, kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungannya. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya saja. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Dan yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya lah kita juga memperoleh hak kita. Yang kedua, hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Berikut adalah tabel perbuatan orang-orang yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kewajiban kita sebagai manusia tidak hanya pada sumber daya alamnya saja, namun juga terhadap lingkungan alam secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Manusia dan lingkungan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia karena manusia tergantung kepada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri.
Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat, seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Sudahkah kalian berbuat demikian? Jika sudah, kembangkan dan tingkatkanlah terus ya. Namun jika belum, mulailah melakukan dari sekarang. Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Namun sebaliknya, jika kita merusak alam, alam akan marah dan menumpahkan segala bencana kepada kita. Hidup yang selaras dengan alam dapat membawa dampak positif bagi umat manusia. Nah, setelah membaca bacaan manusia dan lingkungan tadi, kita dapat menemukan informasi-informasi penting. Nah, kemudian kita bisa menuliskannya pada peta pikiran seperti berikut ini. Alhamdulillah, sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya soleh-solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.